Hello, balik lagi sama gua Awang. Setelah kemarin kita bahas tentang 3 orang tahanan legendaris nih yang berhasil kabur dari penjara terketat Alcatraz. Kali ini gue bakal bahas film yang serupa nih, tentang pelarian di sebuah penjara juga. Tapi cuy, yang ini tuh lebih gila, karena butuh waktu 19 tahun untuk kabur dari penjara ini. Film ini berjudul The Shawshank Redemption, sebuah film yang mendapatkan rating terbaik di situs-situs rating film. Jadi gak usah diragukan lagi nih untuk ceritanya. Bener-bener masterpiece. Daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy! Cerita ini bercerita mengenai seorang pria nih yang bernama Andy Dufresne yang ditangkap atas tuduhan pembunuhan istrinya beserta selingkuhan istrinya. Padahal, menurut pengakuannya sendiri nih, dia ini tidak melakukan hal-hal itu. Tapi, hakim tidak percaya dan tetap menjatuhi hukuman 2 kali seumur hidup kepadanya. Setelah itu, sudut pandang kembali berganti nih ke seorang pria bernama Red. Dia adalah tahanan dari Shawshank yang saat ini sedang melakukan sesi wawancara untuk pembebasan bersyaratnya. Namun, ternyata ia gagal nih mendapatkan kesempatan itu. Sesaat setelah itu, dia bersama teman-temannya menuju lapangan dan mendapati bahwa ada tahanan baru yang akan datang. Para tahanan lain pun sangat antusias nih melihat junior mereka. Ini seperti tontonan wajib buat mereka. Bahkan, mereka pun melakukan taruhan menggunakan rokok untuk melihat siapa yang pertama akan menangis saat malam pertama di Shawshank. Dan Red memilih Andy, orang pertama yang akan menangis. Kemudian para tahanan baru ini pun dikumpulkan dan di-briefing oleh kepala penjara Shawshank. Tidak ada yang boleh melawan dan berlaku tidak sopan. Jika melanggar, mereka akan disiksa. Terbukti nih, saat seorang tahanan melanggar dan berlaku tidak sopan, ia langsung dipukuli oleh kepala sipir. Setelah itu, para tahanan baru ini diarahkan ke dalam tahanannya masing-masing. Karena mereka adalah junior di penjara ini, maka para senior ini mencoba membuli mereka untuk mendapati nih siapa yang akan menangis pertama. Dan pemenangnya adalah pria besar ini. Kebrutalan penjara ini pun terlihat nih saat pria besar ini menangis, bukannya ditenangkan, petugas penjara ini malah menghajarnya dengan sangat brutal sampai ia tidak bisa bergerak. Keesokan harinya nih, saat Andi berada di kantin, ia mendapati makanannya terdapat ulat. Dan tiba-tiba ada seorang pria tua yang bernama Brooke meminta ulat itu untuk diberikan kepada burung peliharaannya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa pria gemuk yang dihajar kemarin malam sudah tewas. Lalu nih, saat Andi sedang mandi, ia didatangi oleh seorang kaum pelangi nih yang mencoba menggodanya. Tapi dia nggak respon sama sekali. Tapi si pelangi ini malah makin tertantang nih karena sikap cuek si Andi. Nah, setelah 1 bulan berlalu nih, akhirnya si Andy berbicara kepada Red. Karena Andy tahu kalau Red adalah orang yang bisa mendapatkan barang dari luar penjara. Lalu Andy meminta nih dibawakan sebuah palu kecil. Awalnya si Red ini ngira kalau itu buat perlindungan diri. Karena si Andy ini sedang diincar sama geng pelangi. Dan mengira juga ia bakal melubangi lubang penjara. Karena hal itu sangatlah mustahil menurutnya. Karena ia pembisnis, ia tetap menuruti permintaan Andy. Lalu dimulailah misi penyelundupan barang oleh Red. Dengan penuh proses dan kewaspadaan, akhirnya ia berhasil mendapatkan benda yang diinginkan Andy. Dan tertawa nih melihat benda itu, karena jika Andy ingin melubangi dinding penjara menggunakan benda ini, maka ia membutuhkan waktu sekitar 600 tahun. Dan benda itu pun mendarat dengan selamat kepada Andy. Lalu ada bagian sini, di mana Andy sedang bekerja di bengkel penjara, ia didatangi nih oleh seorang yang mengatakan ada yang membutuhkan bantuannya di belakang. Tapi tentu saja nih, tanpa curiga, Andy segera menuju tempat yang dimaksud. Tapi ternyata, itu adalah jebakan oleh kelompok pelangi. Andy mencoba melawan nih, namun gagal. Ya kalian tahu lah ya, ujung-ujungnya mereka bakal ngelakuin apa ke si Andy. Dan itu bukanlah sekali 2 kali ya. Ia harus melewati masa-masa sulit itu selama hampir 2 tahun. Hingga pada akhirnya ada sebuah event nih, di mana penjara itu butuh tahanan untuk mengerjakan proyek di luar penjara. Tapi para tahanan akan dipilih secara random untuk bisa bekerja di sana. Tapi dengan koneksinya nih, si Red ini berhasil membawa teman-temannya untuk bisa bekerja di bagian itu. Saat sedang bekerja, Andy mendengar kepala sipir yang mempunyai masalah terkait pajak dirinya. Lantas karena Andy punya basic di bank nih, secara dia direktur bank dulunya, ia berniat membantu kepala sipir agar terhindar dari pajak. Tentu saja nggak mudah buat meyakinkan kepala sipir yang kejam ini. Tapi ujung-ujungnya dia mau dan Andy hanya meminta bayaran beberapa botol bir untuk teman-temannya. Dan Andy pun berhasil melakukannya. Ini the best scene sih menurut gua. Setelah kejadian itu, Andy meminta Red untuk membantunya mendapatkan benda yang ia butuhkan lagi. Dan ia membutuhkan sebuah batu khusus dari pertambangan dan juga papan catur untuk membuat permainan catur. Tapi Red nggak percaya gitu aja nih. Ia menanyakan kembali tujuan dari Andy yang sebenarnya. Dan Andy menjawab ia tidak bersalah. Dan Red pun langsung bisa menangkap maksud dari Andy. Di malam harinya nih, saat Andy membuat sebuah pion catur, ia melihat sebuah tulisan di dinding. Dan ia mencoba menuliskan namanya di sana, menggunakan palu kecil yang ia punya. Esoknya, ia kembali kepada Red, meminta untuk membawakannya sebuah poster wanita, dan Red pun menyanggupinya lagi. Setelah berbicara kepada Red, ia bergegas keluar. Namun, saat sedang berjalan di luar, ia ditangkap lagi nih oleh kelompok pelangi. Dan kali ini lebih parah, karena Andy diajar abis-abisan karena melawan, dan harus dilarikan ke rumah sakit selama 2 minggu. Sedangkan bosnya nih, dari kaum pelangi ini, si Box, menghabiskan 2 minggu di dalam sel khusus. 2 minggu berlalu,
Box kira ia sudah bebas dari sel khusus, namun ia salah cuy. Di dalam selnya, kepala sipir sudah menunggu dia dan langsung bergegas memukulnya secara membabi buta. Ia lupa nih bahwa Andy adalah aset berharga untuk mereka. Karena hal itu, Box lumpuh dan harus menghabiskan waktunya di rumah sakit. Nah ini nih karma seorang pelangi nakal cuy. Dan saat Andy kembali, ia juga mendapatkan poster yang dimintanya kepada Red. Dan keesokannya nih, ada sebuah penggeledahan kamar penjara. Andy pun berpura-pura memegang sebuah Alkitab. Karena ia tahu nih, kalau kepala penjara adalah orang yang taat, dan dia tidak mau berurusan dengannya. Tapi, ternyata penggeledahan itu hanyalah sebuah alasan. Alasan sebenarnya kepala penjara adalah membuat Andy bekerja di sebuah perpustakaan bersama Brooke. Tapi bukan jadi penjaga buku. Ia bertugas untuk mengurus pajak dari para penjaga penjara. Tapi di lain sisi nih, Andy mencoba membangun sebuah perpustakaan yang layak untuk para tahanan dan hendak berbicara kepada kepala penjara. Tapi kepala penjara ini tidak bisa menuruti kemauan Andy dan menyuruhnya menulis surat ke Dewan Negara. Dan Andy pun melakukannya, menulis surat kepada Dewan Negara setiap minggu. Namun tidak pernah ada respon sama sekali. Hingga waktu berlalu, dan Andy mulai sibuk nih mengurus pajak para petugas penjara, sehingga ia bisa mendapatkan asisten pribadinya, yaitu Red. Lalu ada bagian nih di mana Brooke terlihat marah dan menodongkan pisaunya kepada Haywood. Andy dan Red mencoba menenangkan Brooks, yang ternyata Brooks merasa sedih karena ia harus keluar dari penjara ini, karena ia menghabiskan seluruh hidupnya di penjara ini dan tidak mempunyai siapa-siapa di luar sana. Akhirnya, setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, Brooke keluar dari penjara dan kembali menjadi masyarakat normal. Namun kehidupan di luar tidak seindah yang dia bayangkan. Beberapa kali pikirannya tetap ingin kembali ke dalam penjara bersama teman-temannya. Sampai-sampai nih, ia berniat merampok tokonya bekerja agar bisa kembali ke dalam penjara. Tapi ia tidak melakukan hal itu, justru melakukan hal yang tidak terduga. Ia mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu scene berganti nih, di mana penantian Andy selama 6 tahun terbayarkan. Dewan Negara membalas surat Andy dan berniat membantunya untuk membangun perpustakaan yang layak di sana. Dan ada bagian di mana Andy memutar sebuah lagu menggunakan pengeras suara nih, yang membuat lagu yang diputarnya terdengar ke seisi penjara, di mana membuat semua penghuni penjara terdiam sejenak. Tapi karena aksinya itu, ia harus dijebloskan di ruang khusus selama 2 minggu. Dan lagi, Red mendapatkan wawancara pembebasan bersyaratnya, tapi ia gagal kembali nih. Ia menjawab sama seperti wawancara pertamanya. Mungkin si Red ini masih betah di dalam penjara. Dan untuk menghiburnya, si Andy ini memberikan sebuah harmonika kepadanya. Dan beberapa tahun kembali berlalu. Terlihat perpustakaan penjara sudah mulai hidup karena perbuatan Andy. Dan ternyata sudah mulai ada yang salah nih dari penjara ini. Terutama kepala penjara yang melakukan sebuah tindakan penyuapan uang. Tapi karena si Andy ini cerdas, ia menyaring uang hasil korupsinya itu ke orang palsu. Maksudnya, orang itu tidak benar-benar ada. Yang ada hanya dokumen diri palsu yang ia buat. Sehingga, kekayaan hasil korupsi itu tidak jatuh ke tangan kepala penjara nantinya. Kemudian, kehidupan Andy kembali berjalan seperti biasa. Hingga pada akhirnya, tibalah seorang tahanan baru nih yang bernama Tommy. Singkat cerita, ada bagian di mana Tommy bercerita mengenai teman satu selnya yang dipenjaranya dulu, Elmo Blades, yang ditangkap karena membunuh seorang pemain golf bersama selingkuhannya, karena si Elmo ini ketahuan saat sedang merampok di rumahnya. Jadi sudah dipastikan nih, orang inilah yang membunuh istri Andy beserta selingkuhannya. Dan setelah mendengar cerita Tommy, Andy langsung menghampiri kepala penjara dan menceritakan apa yang dikatakan Tommy. Tapi respon kepala penjara membuatnya terkejut. Ia tidak percaya nih sama perkataan Tommy. Dan Andy sadar bahwa kepala penjara tidak ingin melepaskan ia begitu saja. Sampai-sampai Andy memohon dan tidak akan mengatakan kejahatan kepala penjara jika ia bebas. Tapi perkataan Andy ini membuatnya marah dan menjebloskannya ke ruang khusus. Lalu ada kejadian yang tidak terduga nih. Saat Andy berada di ruang khusus, Tommy dibawa untuk menghadap kepala penjara. Dan kepala penjara menanyakan apakah benar cerita yang Tommy ceritakan mengenai pembunuh istrinya Andy adalah sebuah kebenaran. Tommy menjawab benar tanpa ragu. Tapi setelah itu si Tommy ini malah ditembak sampai tewas cuy. Terbukti bahwa kepala penjara ini tidak akan membiarkan seseorang untuk menghalangi kejahatannya. Lalu kepala penjara pun mendatangi Andy dan mengatakan bahwa Tommy meninggal karena kecelakaan. Dan saat terbebas, ia berbicara kepada Red nih, bahwa Tommy meninggal karena ulahnya. Namun Red mengatakan bahwa itu bukanlah salah Andy. Hingga pada akhirnya, Andy mengatakan kepada Red bahwa jika Red terbebas dari penjara, ia meminta Red untuk berjanji untuk menemukan tempat atau mendatangi tempat yang Andy maksud. Dan Red pun berjanji. Andy pun kembali bekerja nih seperti biasa. Dan kepala sipir senang nih karena Andy sudah mulai bisa kembali bekerja. Tapi sebelum pulang, kepala sipir meminta Andy untuk menyemir sepatunya hingga bersih dan meletakkan di kotak sepatu miliknya. Andy pun menuruti perintahnya nih dan kembali ke sel setelah selesai. Tapi ternyata ini adalah malam terakhir Andy berada di penjara ini. Keesokannya, paginya nih saat absen pagi, Andy sudah tidak terlihat di posisinya. Bahkan tidak berada di ruangannya. Dengan panik nih, kepala sipir menuju ke ruangan Andy. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Bahkan, ia sampai membawa Red untuk menginterogasinya. Andy seperti hantu nih, menghilang begitu saja. Tapi tanpa sengaja, saat kepala sipir marah,
Ia melempar sebuah benda ke lukisan wanita di sana dan mendapati nih bahwa di balik lukisan itu terdapat sebuah lubang yang sudah dibuat Andy selama 19 tahun. Mereka mencoba mencari Andy, tapi tidak berhasil. Mereka hanya menemukan benda dan baju yang digunakan Andy. Ternyata, Andy menyadari celah saat ia pertama mengukir namanya di dinding. Dan juga saat malam terakhir ia menukar berkas milik kepala penjara. Di malam pelariannya, ia membawa batu yang ia dapatkan dari Red, mencoba menghancurkan pipa pembuangan dan menggunakan suara petir nih untuk melancarkan aksinya. Ketika sudah berhasil melubangi lubang pembuangan, dia masuk ke dalam lubang bau itu dan merangkak sejauh lapangan sepak bola. Keesokan harinya nih setelah berhasil kabur, Andy mendatangi sebuah bank menggunakan identitas palsunya yang ia buat dan mengambil semua uang milik kepala penjara. Dan dia juga nih mengirimkan berkas dan bukti terkait tindak kejahatan korupsi kepala penjara. Para wartawan berkumpul di Shawshank. Mereka berkumpul untuk meliput kejahatan kepala penjara nih beserta anak buahnya, termasuk ingin menangkap kepala penjara. Namun sebelum ditangkap, si kepala penjara ini mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah insiden itu, Red mendapatkan sebuah kiriman surat tanpa nama. Hanya ada sebuah alamat di surat itu. Tentu saja nih, Red mengetahui bahwa itu surat dari Andy. Hingga akhirnya nih, tiba kembali sesi wawancara untuk Red. Dan kali ini, dia menjawab dengan jawaban yang berbeda dari sebelumnya. Dan itu membuatnya berhasil keluar dari penjara ini. Dan kembali menjalani hidup normal di luar penjara. Dan dia teringat kembali nih akan sebuah tempat yang dulu ia janjikan akan ke sana ketika berhasil keluar penjara. Red bergegas ke tempat itu dan di sana ia menemukan sebuah kotak berisi surat beserta alamat tempat Andy berada. Dan dimulailah perjalanan terakhir Red ke sebuah pulau. Di tepi pantai pulau itu, ia berhasil menemukan Andy di sana dan film The Shawshank Redemption pun berakhir. Dan itulah cerita singkat dari film Shawshank Redemption, film terbaik menurut situs-situs film, dan menurut gue juga pastinya. Karena di film ini banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil pastinya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka tentang film-film penjara atau film-film tentang pelarian seperti ini? Kalau kalian ada request film, bisa kalian request dengan komen di channel ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gue Awang izin pamit, sampai ketemu di film lainnya. Bye!